Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Coba deh jujur, kalau dengar kata pendidikan kewarganegaraan atau PKN, apa sih yang pertama kali ada di pikiran Anda? Hafalan pasal? Atau mungkin buku teks tebal yang bikin ngantuk? Nah, siap-siap ubah total pandangan itu. Hari ini kita bakal bongkar sebuah cetak biru yang luar biasa penting. Kita akan membahas gimana caranya mengubah teori-teori kering itu jadi strategi kelas yang super dinamis dan siap diterapkan. Yuk, kita mulai! Sering banget kan kita ngerasa belajar PKN itu cuma soal ngafalin aturan, regulasi, dan pasal-pasal hukum. Dulu waktu kita duduk di bangku sekolah, mungkin kerasa banget bosennya. Tapi mari kita buang jauh-jauh anggapan itu. Realitas di lapangan tuh beda banget. PKN yang sesungguhnya adalah tentang realitas yang dinamis dalam pembentukan karakter. Ini bukan ajang mencetak mesin penghafal, tapi benar-benar tentang membangun manusia seutuhnya. Oke, mari kita selami ini lebih dalam. Pengembangan strategi pembelajaran PKN itu bukan sekedar tugas administratif biasa di atas kertas. Ini tuh sebuah proses mendalam tentang gimana kita merancang, memilih, dan menerapkan metode ngajar biar tujuannya beneran kena. Fokus utamanya ada di karakter, nilai moral, pemahaman demokrasi, dan tanggung jawab sosial. Lewat sesi ini, kita lagi ngebahas macam cetak biru arsitektural untuk ngebangun fondasi karakter sebuah bangsa. Biar gampang ngikutinnya, ini nih peta jalan kita hari ini. Kita bakal ngelewatin 5 tahapan penting. Pertama, fondasi pendidikan kewarganegaraan. Kedua, prinsip inti dan komponen. Ketiga, memilih strategi. Keempat, desain pembelajaran aktif. Dan yang terakhir, peran krusial guru. Kita masuk ke bagian 1, fondasi pendidikan kewarganegaraan, membangun tujuan utama. Ibarat lagi bangun rumah, di tahap ini kita benar-benar lagi naruh batu fondasi untuk struktur masyarakat kita di masa depan. Terus apa sebenarnya tujuan utama dari strategi ini? Ada 5 sifat kunci yang mau kita bangun di dalam diri siswa. Kita kan nggak mau cuma nyuapin informasi ya, kita pengen ngebentuk warga negara yang baik, yang punya nasionalisme, dan rasa tanggung jawab. Kita mau nilai-nilai luhur Pancasila itu beneran hidup di keseharian mereka. Selain itu, kita dorong pemikiran kritis buat merespon isu sosial dan hukum. Kita latih juga skill sosial yang penting banget kayak kolaborasi dan toleransi. Dan pastinya, kita biasain perilaku demokratis, tahu mana hak, kewajiban, dan keadilan. Jadi ininya tujuan pamungkas dari semua ini adalah mencetak good citizen yang sejati. Masuk ke bagian 2, prinsip inti dan komponen. Kerangka struktural. Nah, apa aja sih aturan-aturan kerangka yang bikin cetak biru pendidikan ini bisa berdiri kokoh? Dan ini dengan brilian nunjukin gimana prinsip-prinsip ini mastiin materi di kelas nyambung sama dunia nyata anak-anak. Strategi ngajarnya harus selalu berorientasi dan tujuan, yaitu karakter. Terus wajib banget berpusat ke siswa. Mereka harus aktif, jangan cuma diam dengerin guru ceramah. Materinya juga harus kontekstual dong, nyambung sama hal-hal sehari-hari kayak aturan tata tertib di sekolah. Suasana kelasnya juga wajib demokratis, kasih ruang buat diskusi dan menghargai perbedaan pendapat. Dan yang pasti, semua ini harus berakar kuat pada nilai moral Pancasila, UUD 1945, dan norma sosial. Sekarang, yuk kita bedah gimana cara ngerakit komponennya. Tiap elemen di sini tuh harus klop satu sama lain, kayak puzzle. Langkah pertama, tentuin dulu tujuannya. Misal bikin siswa paham pentingnya mufakat. Kedua, pilih materinya, entah itu demokrasi atau norma sosial. Ketiga, baru deh pilih metode yang cocok sama karakter siswa. Keempat, sediain media belajarnya, bisa pakai video, buku, atau contoh kasus. Dan kelima, susun evaluasinya. Ingat ya, evaluasi di sini bukan cuma soal angka di kertas ulangan, tapi juga menilai sikap mental dan keterampilan praktis mereka. Semuanya harus terukur dengan pas. Lanjut ke bagian 3, memilih strategi yang tepat. Perangkat kerja pendidik. Pertanyaannya, alat-alat praktis apa aja nih yang bisa langsung kita keluarin dan pakai di kelas? Ada kontras yang lumayan tajam nih di antara dua cara mengajar. Di satu sisi, kita punya strategi ekspositori. Ini cara tradisional di mana guru ngejelasin semuanya langsung dari depan. Emang sih, ini cepat dan sistematis banget. Tapi sayangnya, bikin siswa jadi pasif. Di sisi lain, ada strategi inquiry. Ini cara yang jauh lebih modern. Siswa diajak nyari dan nemuin sendiri konsepnya. Sangat dinamis dan pastinya ampuh banget buat melatih daya kritis mereka. Terus, coba kita lirik 2 metode keren lainnya ini. Ada problem-based learning, di mana anak-anak ditantang nyelesain isu nyata. Kayak gimana sih cara mengatasi perundungan di sekolah? Ini benar-benar melatih cara berpikir analitis mereka buat nyari solusi. Sebelahnya, kita punya role-playing alias bermain peran.
Daripada cuma ngomongin teori pemilihan umum, kenapa nggak bikin aja simulasi pemilihan ketua kelas? Metode ini tuh super asyik dan nilai-nilai demokratisnya kerasa banget secara langsung. Satu lagi alat yang nggak boleh ketinggalan di kotak perangkat kita, cooperative learning atau pembelajaran kooperatif. Intinya ini kerja kelompok. Kalau mau bahas keberagaman budaya Indonesia, nah pakai cara ini paling pas. Ini adalah metode andalan buat menanamkan nilai kerjasama dan toleransi secara organik dan natural. Kita pindah ke bagian 4, langkah-langkah desain pembelajaran aktif, merakit cetak biru. Yuk kita lihat gimana teori-teori yang kelihatannya abstrak ini kita wujudkan jadi langkah praktis selangkah demi selangkah. Ada urutan pasti yang harus dilewatin sama seorang guru buat bikin kelas yang hidup. 1. Analisis dulu siapa siswa Anda, usianya, kemampuannya, dan kayak gimana lingkungannya. 2. Cocokin sama kompetensi dari kurikulum. 3. Tentukan strategi yang paling nyambung sama materinya. 4. Sediain media yang menarik dan dekat dengan keseharian mereka. 5. Eksekusi, mulai dari pendahuluan, masuk ke inti sampai penutup. Dan langkah 6. Jangan pernah lewatkan evaluasi serta refleksi. Kita harus tahu strategi yang dipakai tadi sukses atau enggak. Prakteknya di dunia nyata kayak gimana tuh? Kita ambil contoh materi musyawarah buat anak SD. Guru bisa gabungin metode cooperative learning sama role playing. Dimulai dengan guru ngelempar satu masalah yang ada di kelas. Habis itu anak-anak masuk ke kelompok dan mulai diskusi seru. Terus mereka beneran simulasiin tuh rapak buat nyari mufakat. Nah, di bagian akhir, waktu kesimpulan ditarik, anak-anak ini nggak sekedar nyatat definisi musyawarah di buku. Mereka baru aja ngalamin sendiri proses demokrasi. Kebayangkan seberapa nancapnya materi itu? Kita sampai di bagian 5, peran krusial guru, sang master builder. Nah, di titik ini kita harus sedikit pelan, karena kita mau bawa fokus kembali ke elemen manusia yang paling menentukan di kelas, yaitu guru. Guru tuh sama sekali bukan sekedar mesin pembaca isi buku teks. Dalam nyusun strategi ini, guru adalah kaptennya. Mereka itu perencana yang matang. Mereka fasilitator yang tugasnya mengarahkan, bukan mendikte. Mereka harus bisa jadi motivator yang ngasih energi positif pas anak-anak mulai loyo. Wajib banget juga jadi teladan moral yang nyata. Dan pastinya jadi evaluator yang jeli. Guru beneran jadi seorang master builder, arsitek kreatif yang bikin PKN jadi pelajaran yang mendalam dan bermakna. Ujung-ujungnya, semua hal yang kita bahas ini bermuara pada satu poin penting. Strategi yang dirancang dengan tepat itu punya kekuatan buat mentransformasi siswa. Dengan belajar yang aktif, kontekstual, dan demokratis, kita sebenarnya lagi nyetak generasi yang cerdas pikirannya, terampil tindakannya, dan benar-benar bertanggung jawab buat menghadapi kehidupan nyata. Dan itu semua dibangun di atas fondasi nilai-nilai Pancasila. Nah, kita udah ada di ujung ulasan materi kita nih. Sebelum berpisah, saya pengen ninggalin satu pertanyaan yang menantang buat direnungin. Kalau Anda adalah sang master builder, arsitek perancang masa depan di ruang kelas, warga negara seperti apa sih yang lagi Anda bangun hari ini? Alatnya udah ada di tangan, cetak birunya udah terpampang jelas. Sekarang giliran Anda buat nyiptain dampaknya. Terima kasih banyak udah gabung di sesi bedah materi ini. Sampai jumpa lagi dan selamat membangun masa depan.